Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nugrini dari kelas 7D. Di sini saya akan membacakan teks persuasif yang dibawakan oleh Dr. Randa Ratnawati MPD, guru dari SMP Negeri 2 Watampone, RRI di Radio RRI Bone. Yang pertama, pengertian teks persuasif. Kata persuasi atau persuasif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti. Pertama, kata persuasif diartikan sebagai ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkannya, bujukan halus. Selain itu juga diartikan sebagai karangan yang bertujuan membuktikan pendapat. Ada dua kemiripan dari dua pengertian kata persuasi tersebut, yaitu adanya unsur meyakinkan pendapat. Kedua, struktur teks narasi. Di luar judul ada 3 struktur teks persuasi yang harus diikuti dalam menyusun jenis teks ini. Ketiga bagian itu bukan mewakili banyaknya paragraf dalam teks persuasi, namun ketiganya mewakili bagian atau struktur bacaan. Ketiga bagian struktur teks persuasi meliputi lead, batang tubuh, dan ending. Berikut ini adalah struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi: lead, alinea pembuka; batang tubuh, alinea penjelas; ending, alinea penutup. Yang ketiga, ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama, adanya bujukan, pengaruh atau himbauan kepada pembaca. Yang kedua, paragraf disusun oleh kalimat yang mentertakan alasan yang kuat disertai data dan fakta. Yang ketiga, isi paragraf digunakan untuk meyakinkan pembacanya atau mempercaya yang ditulis oleh penulis. Yang keempat, banyak menggunakan kata-kata ajakan, contoh, mari, ayo, lakukan, dan lain sebagainya. Yang kelima, biasanya menghindari konflik agar kepercayaan membaca tidak hilang. Dan yang keempat adalah contoh. Contoh teks persuasi 2. Judul: sayangi tubuh Anda dengan tidak merokok. Yang pertama, alinea pembuka. Rokok mengandung zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Di dalam sebatang rokok terdapat lebih dari 4.000 bahan kimia. Di antara bahan kimia yang terkandung dalam sebuah rokok, 200 diantaranya merupakan zat beracun. Contoh zat kimia yang sangat berbahaya dalam sebatang rokok adalah tar dan nikotin. Semakin besar isi kandungan tar dan nikotin dalam sebatang rokok, maka semakin besar dampak negatif yang diterima oleh tubuh kita. Yang kedua, alinea penjelas. Dampak buruk merokok dapat tidak hanya akan diterima orang yang menghisap rokok, tetapi juga orang yang di sekitar yang terdapat asap rokok. Bahkan orang yang terpapar asap rokok atau yang bisa disebabkan perokok pasif memiliki potensi terkena dampak buruk rokok lebih tinggi daripada perokok aktif. Contoh bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh rokok adalah penyakit jantung, kanker, impoten, gangguan kehamilan dan janin, dan penyakit bahaya lainnya. Dan yang ketiga, alinea penutup. Banyak perokok yang telah mengalami sakit parah akibat perbuatannya yang sia-sia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.